Delegasi FIFA kunjungi JIS. Vietnam tiru timnas Indonesia. Sintayong kedatangan striker jebolan Liga Belgia dan Australia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Delegasi FIFA dikabarkan telah mengunjungi Jakarta International Stadium sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Dalam jadwal kunjungan tersebut, delegasi FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 telah tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Jumat sore. Lalu pada malam harinya, perwakilan FIFA itu langsung melakukan meeting dengan PSSI. Selain JIS, FIFA juga akan melakukan pengecekan pada stadion lain dan dijadwalkan berada di Indonesia hingga 2 Agustus mendatang. Semua rangkaian agenda delegasi FIFA itu bertujuan untuk meninjau persiapan Piala Dunia U17 2023. Ajang tersebut akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Menempati grup A, tim Garuda Nusantara kini menanti calon lawan yang akan dihadapi dalam undian di Jakarta pada Agustus 2023. Sejauh ini baru jadwal pertandingan fase grup yang telah diketahui. Rencananya pada fase grup akan bergulir pada 10 hingga 18 November 2023 nanti. Adapun laga knockout masih belum diumumkan secara resmi oleh FIFA. Selain itu, stadion yang akan ditunjuk untuk menggelar pertandingan juga belum ditunjuk. Namun, di babak fase grup, timnas Indonesia U17 akan memulai pertandingan pada 10 November. Sementara laga kedua berlangsung 13 November dan laga pamungkas bergulir pada 16 November 2023. Penyerang Persikabo 1973 yang sempat berkarir di Liga Belgia dan Australia, Yandi Sofian tampil gacor di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 ini. Sejauh ini Yandi Sofian sukses mencetak 3 gol dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Torehan tersebut berhasil melampaui striker timnas Indonesia Dimas Derajat dan Deddy Sulistiawan. Hal itulah yang membuat nama Yandi Sofian menjadi calon striker Sintayong di FIFA Matchday September mendatang. Diketahui karir Yandi Sofian kurang mentereng semenjak pulang dari masa beratnya pada 2014 setelah sempat membela CS Vice di Belgia dan Brisbane Roar di Australia. Jebolan SAD Uruguay ini sempat kesulitan mendapatkan tempat saat dikontrak sejumlah klub kasta teratas Liga Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC, hingga Bali United. Kondisinya mulai membaik saat Yandi Sofian memutuskan hengkang ke Persikabo 1973 untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023 lalu. Pelatih Vietnam Philippe Troucher turut berkomentar soal hasil undian babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mirip dengan Piala Asia 2023. Pasalnya Irak dan Vietnam tergabung dalam grup yang sama. Timnas Indonesia juga masuk dalam daftar itu, tetapi harus berjuang melawan Brunei Darussalam lebih dulu dan tim terakhir adalah Filipina. Melihat hasil undian grup tersebut, Philippe Troucher menyebutkan bahwa hal ini tidak akan mudah. Semua tim berusaha untuk lolos demi tampil di Piala Dunia 2026. Namun, dengan satu grup dengan Irak dan Vietnam, pelatih asal Prancis tersebut mengakui bakal mengenal kekuatan satu sama lain yang akan menguntungkan di Piala Asia 2023 nanti. Jalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dianggap tidak seberat edisi sebelumnya. Warganet yang melihat pengumuman tersebut turut memberikan semangat. Tak sedikit netizen yang yakin bahwa timnas pasti dapat mengalahkan Brunei. Meski begitu, tim Garuda diminta untuk tetap waspada. Apalagi jika sukses menang, mereka harus berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Di lain sisi, pada kualifikasi edisi kali ini, skuad Garuda dinilai lebih siap. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong bakal dihuni pemain berkualitas yang tengah berkarir di luar negeri. Dan juga adanya pemain keturunan baru. Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U24, telah merencanakan langkah-langkah untuk menyambut Asian Games 2022. Ajang multi-event tersebut diselenggarakan di Cina pada 19 September hingga 7 Oktober 2023. Skuad Garuda Muda sendiri tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Cina Taipei. Indra Syafri menyatakan rasa optimisme menghadapi situasi tersebut. Indra Syafri memiliki rencana dengan fokus mencari pemain terbaik untuk meracik skuad terbaik Garuda Muda. Rencananya Indra Syafri bakal memanggil penggal timnas U20 yang batal tampil di Piala Dunia U20.
Hal tersebut juga merupakan upaya pengembangan pemain muda yang tengah ditargetkan PSSI. Pertemuan antara Timnas Indonesia U24 dengan Korea Utara di fase grup cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 menjadi momen yang menarik bagi pecinta sepak bola di tanah air. Korea Utara yang gaungnya kurang terdengar di dunia sepak bola nyatanya memiliki reputasi sebagai tim yang tangguh dan sulit dihadapi Timnas Indonesia. Merujuk statistik laman 11v11, Timnas Indonesia sejatinya sudah menghadapi Korea Utara sebanyak 8 kali di level senior. Hasilnya pun ternyata tidak memuaskan. Skuad Garuda bisa dibilang tidak berdaya lantaran belum mampu meraih kemenangan dari negara yang kini dipimpin Kim Jong-un tersebut. Media Malaysia makan bola takjub lihat aksi Elkan Bagot saat Ibrox kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024 RB Leipzig. Tampil sebagai starter, Elkan Bagot sukses mengawal pertahanan Ibrox dengan baik hingga meraih kemenangan 1-0. Pemain 20 tahun itu berhasil mengamankan area pertahanannya dengan menjaga sejumlah pemain top dunia yang dimiliki RB Leipzig berkat ketenangannya. Sebut saja seperti penyerang timnas Denmark Yusuf Poulsen, penyerang timnas Slovenia Benjamin Sesko, hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool Fabio Carvalho. Tak pelak media Malaysia yakni makan bola takjub melihat aksi Elkan Bagot saat Ibrox kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024 itu. Usai memuji Elkan Bagot, media Malaysia makan bola juga menyebut bahwa timnas Vietnam mengikuti langkah berani yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Langkah berani ini dilakukan timnas Vietnam untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Paling dekat mereka akan menghadapi timnas Korea Selatan pada Oktober nanti. Anak didik Hurricane Klinsmann itu juga akan menjadi lawan tanding yang berat bagi pelatih Vietnam Philippe Troussard. Strategi Vietnam ini agaknya mengikuti langkah berani yang dilakukan Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda telah menjalani uji coba dengan dua negara yaitu Palestina dan Argentina yang merupakan jawara Piala Dunia 2022. Klub Liga 2 2023-2024 memberikan respon beragam terkait rencana sistem kompetisi musim ini yang diungkap PT Liga Indonesia baru. Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Utama LIB Ferry Paulus pada 26 Juli itu, disebutkan kompetisi akan dibagi 4 grup. Nantinya 2 tim teratas akan ke 8 besar dan 2 terbawah otomatis degradasi. Pihak Persiba Balikpapan menilai rencana ini tak sesuai dengan kesepakatan. CEO Persiba Gede Widiade menyebut ada kesepakatan antara klub Liga 2 dengan PSSI saat sarasehan sepak bola nasional di Jakarta. Sementara itu, manajemen PSIM Jogja tak mempermasalahkan sistem kompetisi Liga 2 yang diungkap PT LIB. Aprilia Sulistiowati, sekretaris klub PSIM Jogja menilai format ini akan membuat liga berjalan ketat. Meski begitu, Direktur Operasional PT LIB Asep Saputra mengatakan, format kompetisi Liga 2 2023 belum final. Pihak LIB masih akan menunggu keputusan akhir dari PSSI. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.